Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Pandu selaku dosen mata kuliah Indonesian dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas TTBA izin untuk mempresentasikan artikel ilmiah yang telah kami susun untuk memenuhi tugas kelompok 2 dengan judul Bentuk dan Fungsi Bahasa Indonesia pada akun @idwiki di media sosial X. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada saya sendiri Aisyah Karenina, kemudian ada Aliana Radita, yang ketiga ada Elvita Umi, dan yang keempat ada Muhammad Ferry. Latar belakang. Bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai identitas nasional dan alat pemersatu bangsa. Dalam konteks modern, perkembangan media sosial X atau yang dulunya Twitter sebagai ruang publik digital telah mempengaruhi gaya berbahasa masyarakat. Tantangan yang muncul adalah penggunaan bahasa di media sosial seringkali bersifat tidak baku, tidak inovatif, dan bercampur dengan bahasa gaul atau asing lainnya. Meskipun demikian, media sosial juga sering memiliki peluang sebagai sarana efektif untuk edukasi kebahasaan jika dikelola dengan baik. Oleh karena itu, artikel ini berfokus pada akun @idwiki yang secara aktif membagikan pengetahuan kosakata dan istilah bahasa Indonesia secara menarik dan interaktif. Akun ini dikaji karena berfungsi sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia di ruang publik digital dengan ragam bahasa yang komunikatif dan adaptif terhadap karakter pengguna X. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis bentuk dan fungsi bahasa Indonesia yang digunakan pada akun @idwiki di platform sosial media X. Yang kedua, memberikan gambaran tentang bagaimana bahasa Indonesia diterapkan dalam konteks teknologi. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang bagaimana fungsi-fungsi bahasa seperti informatif, edukatif, dan persuasif diwujudkan dalam praktik berdasarkan berbahasa di media sosial. Yang keempat, menambah wawasan mengenai perkembangan bahasa Indonesia di ruang publik digital. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, untuk pendekatan sendiri kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang kedua, tujuan pendekatan adalah untuk menggambarkan secara mendalam bentuk dan fungsi bahasa Indonesia dalam konteks digital tanpa memperhitungkan numerik. Yang ketiga, sumber data. Data berasal dari postingan atau cuitan teks akun @idwiki di platform media sosial X. Yang keempat, jumlah data. Kami telah menganalisa sebanyak 13 postingan. Yang kelima, periode data. Data diambil dari unggahan periode bulan Juli hingga bulan September 2025. Yang keenam, teknik pengumpulan data. Kami menggunakan teknik observasi atau menelusuri akun dan dokumentasi atau menyimpan tangkapan layar. Selanjutnya, ada teknik analisis data. Analisis dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan berdasarkan teori fungsi bahasa Jacobson 1960. Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi 6 peran bahasa yang muncul di setiap cuitan. Yang pertama, fungsi referensial yang fokus pada informasi atau fakta. Yang kedua, ada fungsi emotif yang berfokus pada ekspresi pengirim. Yang ketiga, fungsi konotatif yang berfokus untuk mempengaruhi penerima. Dan yang keempat, fungsi fatis yang berfokus untuk menjaga kontak atau interaksi. Yang kelima, fungsi metalingual yang fokus untuk menjelaskan bahasa atau kaidah itu sendiri. Dan yang keenam, ada fungsi puitik yang berfokus pada bentuk atau estetika pesan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Ferry, dipersilakan. Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa akun @idwiki secara konsisten menggunakan bahasa Indonesia yang baku, komunikatif, dan edukatif. Namun tetap disampaikan dengan gaya yang ringan dan kreatif agar sesuai dengan karakter media sosial. Akun ini berfungsi sebagai media literasi kebahasaan yang mengedukasi masyarakat tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sekaligus memperkenalkan istilah baru dan kaidah bahasa Indonesia dengan cara yang menarik. Untuk postingan yang pertama yang kami analisis berjudul Pancuran Cebok. Dalam postingan ini, @idwiki menjelaskan istilah bidet shower dengan penadaan bahasa Indonesia, padanan bahasa Indonesia yaitu pancuran cebok. Bahasa yang digunakan bersifat baku dan informatif. Dengan kalimat yang singkat dan jelas, fungsi bahasa yang muncul adalah referensial.
karena memberikan informasi faktual tentang kosakata dan edukatif membantu masyarakat memahami istilah asing dalam bahasa Indonesia. Postingan ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki padanan yang sopan dan relevan untuk istilah modern tanpa harus mengandalkan bahasa asing. Postingan kedua membahas kata swakirya yang merupakan padanan bahasa Indonesia dari istilah do it yourself. Dalam cuitan tersebut, @idwiki menjelaskan asal kata dan makna penggunaannya, sehingga fungsi bahasa yang muncul adalah metalingual. Mengapa metalingual? Karena menjelaskan makna bahasa itu sendiri, dan edukatif karena memberikan pemahaman kepada masyarakat agar terbiasa menggunakan istilah Indonesia. Melalui postingan ini, kita bisa melihat upaya @idwiki dalam memperkaya kosakata bahasa Indonesia serta mengurangi dominasi istilah asing dalam media sosial. Untuk berikutnya, postingan ketiga menampilkan istilah pramukopi sebagai padanan untuk kata barista. Kata ini dibentuk dari morfem pramu dan kopi, sesuai dengan pola morfologi bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan bersifat non-baku namun kreatif, karena memanfaatkan struktur bahasa Indonesia yang untuk menghasilkan istilah baru. Fungsi bahasa dominan adalah puitik, karena menonjolkan kreativitas dalam pembentukan kata, serta informatif karena memberikan pengetahuan baru kepada pembaca. Postingan ini menunjukkan bahwa inovasi dalam berbahasa tetap bisa dilakukan tanpa meninggalkan karakter bahasa Indonesia. Postingan berikutnya adalah membahas kata bokurai, yaitu kosakata dari bahasa Melayu Riau yang berarti cahaya matahari yang menembus awan. Bahasa yang digunakan bersifat baku dan berakar pada kearifan lokal. Fungsi bahasa yang muncul adalah referensial karena memberikan penjelasan makna kata secara faktual dan edukatif karena mengenalkan kekayaan bahasa daerah kepada masyarakat luas. Cuitan ini memperlihatkan bahwa @idwiki juga berperan dalam pelestarian bahasa daerah dan memperkuat identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa yang majemuk namun tetap satu. Postingan kelima berjudul Tanda Pisah, yang menjelaskan penggunaan tanda baca sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Bahasa yang digunakan bersifat baku dan teknis, sesuai konteks edukatif kebahasaan. Fungsi bahasa yang dominan adalah metalingual, karena menjelaskan sistem bahasa itu sendiri, serta edukatif karena mengajarkan kaidah penulisan kepada pengguna media sosial. Melalui postingan ini, @idwiki berkontribusi terhadap peningkatan literasi bahasa Indonesia di ruang digital. Postingan keenam, sinonim ketamakan. Pada postingan ini, akun @idwiki membahas sinonim antara ketamakan dan keserakahan. Cuitan ini menunjukkan bagaimana bahasa Indonesia punya kekayaan makna yang luas. Bentuk bahasanya baku dan ilmiah, mengikuti kaidah yang benar. Fungsi bahasanya bersifat referensial karena memberikan informasi faktual dan edukatif karena membantu pembaca memahami perbedaan makna kata secara tepat. Lewat postingan seperti ini, akun @idwiki ikut berperan memperkaya pengetahuan kosakata masyarakat. Postingan 7, Bendera Indonesia. Cuitan ini menjelaskan aturan pengibaran bendera Indonesia. Bahasa yang digunakan bersifat formal dan deskriptif, sesuai konteks nasionalisme. Fungsi bahasanya referensial dan informatif, karena menyampaikan fakta tentang cara pengibaran bendera ini sesuai aturan. Lewat bahasa yang baku, akun ini menanamkan nilai kebangsaan dan rasa cinta tanah air, sambil tetap menjaga gaya komunikasi yang ringan dan menarik bagi pengguna media sosial. Postingan ke-8, Bendera Belanda. Postingan ini menjelaskan arti warna pada bendera Belanda. Walaupun temanya internasional, penyampaian tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan jelas. Fungsinya referensial karena memberikan informasi faktual dan edukatif karena membuka wawasan budaya luar negeri. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia juga bisa digunakan untuk menjelaskan hal-hal global tanpa kehilangan identitasnya. Kemudian, postingan ke-9, unjuk rasa. Cuitan ini membahas isu sosial tentang unjuk rasa di Indonesia. Bahasa yang digunakan baku dan faktual, menggambarkan peristiwa dengan cara yang objektif. Fungsi bahasanya emotif dan informatif.
Emotif karena membangkitkan empati sosial pembaca, dan informatif karena menyampaikan fakta dengan jelas. Lewat postingan ini, ID Wiki menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bisa menjadi sarana refleksi sosial yang sopan dan berimbang di media digital. Kemudian, untuk postingan ke-10, penyensoran. Postingan ini membahas konsep penyensoran, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi. Bahasa yang digunakan, baku dan argumentatif, menunjukkan pemikiran yang kritis namun tetap santun. Fungsi bahasanya referensial karena menjelaskan istilah, dan konatif karena mengajak pembaca memahami makna kebebasan berekspresi secara bijak. Pesan yang disampaikan adalah pentingnya menggunakan bahasa sebagai alat berpikir dan berdiskusi yang sehat di ruang publik digital. Selanjutnya, untuk postingan ke-7 menjelaskan fenomena ilmiah yaitu gerhana bulan secara ringkas dan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan bersifat ilmiah tetapi tetap komunikatif sehingga informasi sains bisa diterima oleh masyarakat. Fungsi bahasa yang muncul di sini adalah referensial dan edukatif, karena menjelaskan fakta tentang gerhana bulan sekaligus memberikan pemahaman ilmiah kepada pembaca. Melalui contoh ini, kita bisa melihat bahwa bahasa Indonesia mampu digunakan untuk menjelaskan konsep sains secara jelas dan menarik. Postingan 12 atau optimisme menampilkan kutipan dari Samuel Beckett yang berisi pesan motivatif. Bahasa yang digunakan bersifat puitik dan reflektif, menunjukkan sisi emosional dari pengguna bahasa. Fungsi bahasa yang ditonjolkan adalah emotif dan puitik, di mana bahasa menjadi sarana untuk menyampaikan semangat, harapan, dan dorongan positif bagi pembaca. Cuitan seperti ini memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia juga bisa digunakan sebagai medium ekspresi yang indah dan inspiratif, bukan hanya informatif. Postingan 13 mengutip peribahasa populer yaitu tidak ada makan siang yang gratis. Bahasa yang digunakan bersifat idiomatif dan penuh makna, mengandung pesan moral tentang nilai kerja keras dan tanggung jawab. Fungsi bahasa yang muncul di sini adalah fatis dan konatif. Fatis karena menjaga hubungan komunikasi dengan pembaca, dan konatif karena mengajak pembaca untuk berpikir kritis terhadap makna kehidupan. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mampu menyampaikan nilai-nilai sosial dan etika melalui ungkapan sederhana yang mudah diingat. Ringkasan hasil penelitian dari keseluruhan 13 postingan yang kami analisis dapat disimpulkan bahwa akun ID Wiki konsisten menggunakan bahasa Indonesia yang baku, informatif, dan edukatif. Setiap cuitan memiliki fungsi bahasa yang berbeda, seperti referensial, emotif, metalingual, hingga puitik, mencerminkan kekayaan dan fleksibilitas bahasa Indonesia di ruang digital. Selain itu, akun ini juga menunjukkan bahwa media sosial bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran bahasa yang menarik dan kreatif bagi masyarakat luas. Kesimpulannya, kami menyimpulkan bahwa akun ID Wiki efektif dalam memadukan bahasa baku dan kreatif secara seimbang. Fungsi bahasa yang paling dominan adalah referensial, metalingual, emotif, karena menunjukkan bahwa bahasa Indonesia dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, edukasi, dan ekspresi.
Media sosial terbukti bisa menjadi ruang pelestarian bahasa Indonesia di tengah arus digitalisasi global. Kami berharap hasil penelitian ini menumbuhkan kesadaran bahwa bahasa Indonesia bukan hanya milik ruang akademi, tetapi juga relevan dan hidup di. Sekian presentasi dari kami, kelompok 5. Terima kasih. Nah, udah. Keren, keren. Oke,